Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari. Saya Ulfa Fitriani. Saya Sri Indah. Dengan NIM 200-103-0045. Dengan NIM 20010300308. Mahasiswi semester 4, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 7 dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan materi media massa dan pembunuhan karakter. Apa sih itu media massa? Menurut Wikipedia, media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Menurut Hafid Kangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut Kangara antara lain, yang ke-1 itu bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim atau penerima. Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. Yang ketiga itu meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena ia memiliki kecepatan bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. Yang kelima, bersifat terbuka, artinya pesan yang dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Fungsi media massa. Adapun fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, menurut Dominic, yang dikutip oleh Dennis McQuell di dalam bukunya adalah sebagai berikut, yaitu surveillance atau pengawasan. Warning before surveillance atau pengawasan dan peringatan. Fungsi yang terjadi ketika media massa menginformasikan tentang sesuatu yang berupa ancaman seperti bahaya tsunami, banjir, gempa, kenaikan harga, dan lain-lain. Instrumental surveillance atau pengawasan instrumental atau dapat membantu halayak dalam kehidupan sehari-hari, seperti resep masakan, produk-produk baru, dan lain-lain. Interpretation atau penafsiran. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Contoh, tajuk rencana editorial berisi komentar dan opini dilengkapi perspektif terhadap berita yang disajikan di halaman lain. Linkage
atau pertalian. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Transmission of values, penyebaran nilai-nilai, fungsi sosialisasi, cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok, entertainment atau fungsi hiburan, banyak dijumpai pada media televisi dan radio. Surat kabar pula merupakan sebuah penyampaian yang strategis dalam pemberitaan serta membangun opini publik, karena surat kabar merupakan sarana yang cukup efektif dalam usaha untuk dapat mencerdaskan masyarakat. Media massa terdiri dari dua jenis, yaitu pertama media tercetak seperti surat kabar, majalah, buku, dan banyak alat teknis lainnya yang dapat membawakan pesan-pesan untuk orang banyak. Yang kedua, media elektronik seperti radio, televisi, film. Menurut Astrid S. Susanto di Inggris, media massa dijadikan sosok guru keempat atau the fourth pillar setelah raja, parlemen, dan gereja, karena kemampuannya dalam menyebarkan pesan dan keampuhannya dalam mempengaruhi massa. Di penjelasan sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa sih itu media massa dan contoh media massa di zaman sekarang. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berkaitan dengan macam-macam media massa serta dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh media massa itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu macam-macam media massa. Yang pertama adalah media massa cetak, di mana media massa cetak ini adalah media massa dalam lembaran kertas. Media massa cetak meliputi koran atau surat kabar, majalah, newsletter, dan juga buletin. Kemudian yang kedua yaitu media massa elektronik atau electronic media adalah jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau audio atau gambar hidup atau video dengan menggunakan teknologi elektro, yakni radio, televisi, dan film. Dan yang ketiga yaitu media online atau cybermedia adalah media massa yang dapat kita temukan di internet atau situs web. Itulah penjelasan macam-macam media massa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya media massa. Yang pertama yaitu dampak positif dari adanya media massa. Yang pertama yaitu dengan adanya media massa kita dapat memudahkan komunikasi. Seperti yang kita ketahui saat ini ada banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan adanya media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu memudahkan pencarian informasi. Dengan hadirnya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana berbisnis atau sebagai sarana untuk melakukan bisnis.
Tentunya kita ketahui bahwa media sosial ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Kemudian kemudian dampak positif yang terakhir dari adanya media massa yaitu sarana pembelajaran. Dilansir dari Journal of Education, Computing Research, melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Itulah beberapa contoh atau beberapa dampak positif dari adanya media massa. Kemudian selanjutnya yaitu dampak negatif dari adanya media massa. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh media massa, yaitu yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu kecemburuan sosial. Para peneliti juga mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial dapat menyebabkan kecemburuan dan kebencian di antara masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu pornografi. Banyaknya konten pornografi di media sosial jika tidak ditanggulangi akan berbahaya, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Kemudian dampak negatif yang terakhir yaitu penyebaran informasi palsu. Seperti yang kita ketahui bahwa di media sosial penyebaran informasi ini tidak terbatas. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi ketiga yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu apa sih itu media massa dan contoh media massa di zaman sekarang. Dan rekan kedua saya tadi yang menjelaskan macam-macam media massa serta dampak positif dan negatifnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembunuhan karakter dan cara menghindarinya. Pembunuhan karakter atau perusakan reputasi adalah usaha untuk mencoreng reputasi seseorang, atau tindakan ini dapat meliputi pernyataan yang melebih-lebihkan atau memanipulasi fakta untuk memberikan kesan buruk atau citra yang tidak benar tentang orang yang dituju. Pembunuhan karakter merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik yang dapat berupa argumen. Nah, di zaman sekarang ini kemudahan mendapatkan informasi baik itu yang belum pasti kebenarannya maupun yang sudah asli kebenarannya sangatlah cepat dan mudah, sehingga para konsumen media sukar mengalami kegagalan dalam memahami berita dan sangat sering terjadi mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman di antara pengguna media. Bahkan dari kesalahpahaman itu dapat menimbulkan atau dapat membuat nyawa melayang atau biasa terjadinya pembunuhan. Mengapa hal demikian terjadi? Pertanyaan ini seakan menjadi hantaman besar bagi kita yang berpendidikan. Jika orang yang kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan, mungkin wajar saja jika pembunuhan karakter itu terjadi. Namun pendidikan bukan menjadi tolak ukur dari terjadinya pembunuhan karakter itu sendiri, melainkan
cara berpikir kita yang masih kekanak-kanakan dan sifat kita yang labil serta baperan dalam segala hal, sehingga lebih mementingkan ego kita. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah serta semua elemen masyarakat, bagaimana mengedukasi cara berpikir yang logis serta tidak termakan berita kekinian yang bisa saja menimbulkan perpecahan di dalam negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara yang berbeda-beda, sehingga mengusik apapun yang berkaitan dengan hal yang sensitif dapat berujung dengan perpecahan. Sebagai warga negara yang baik dan berpendidikan, maka sudah seharusnya dan sepatutnya kita menggunakan ilmu pendidikan yang kita dapat untuk dapat lebih memilih apakah ini berita yang betul atau yang tidak. Alangkah ruginya kita jika berpendidikan namun menyaring isu saja tidak bisa. Nah, sebagai mahasiswa, saya mengajak teman-teman guna membuka wawasannya untuk bisa memahami dunia lebih luas lagi, yaitu dengan cara mengadakan literasi atau membaca buku, serta ramai-ramai saling mengingatkan kepada sesama kita akan hal-hal yang benar. Nah, lebih khusus lagi, sebagai mahasiswa, bimbingan konseling itu sendiri yang notabene-nya mengedukasi dan memberikan arahan kepada konseli, sudah sepatutnya kita mampu memahami mana isu yang benar dan mana isu yang keliru. Dan pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai media massa dan pembunuhan karakter, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.